Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Hadirin jamaah salat duhur Masjid Al-Jabar rahimakumullah. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di sela-sela kegiatan kita yang sangat padat, kita masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan oleh Allah tersebut kesempatan menjalani salah satu di antara banyak kewajiban, yaitu sholat zuhur berjamaah di masjid yang mulia ini. Untuk itu tentunya bahwa kita sangat-sangat bersyukur, minimal biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Lalu juga kita wujudkan dalam bentuk aksi kita, bentuk perilaku kita yang tentunya semuanya lillah, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah juga kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Setelah kita melaksanakan puasa sebulan penuh, yang tentunya akhir dari puasa minimal ada dua nantinya, yaitu bahwa kita dibekali oleh Allah dan dijadikan oleh Allah pribadi yang bertakwa. Karena di dalam surat Al-Baqarah 183 itu sudah disebutkan la'allakum tattaqun. Agar semua di antara kita yang melaksanakan puasa itu menjadi pribadi yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah SAW tentunya disampaikan juga ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni keseluruhan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Artinya apa? Artinya bahwa kita itu sudah memulai hal yang baru di bulan Syawal. Dan tentunya 11 bulan mulai dari Syawal kita berjuang lagi. Hadirin rahimakumullah. Menarik sekali kalau nanti juga kita buka yang ada di dalam sebuah hadis, yaitu hadis tentang orang yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti kita akan ketemu dengan 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mushtaqah ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan orang-orang atau golongan-golongan yang 4 ini. Nanti kita relasikan dengan Ramadan kita. Ramadan itu perjuangan, Ramadan nanti tarbiyah, dan akhirnya bahwa kita itu sebagai orang yang dirindukan oleh surga. Ini luar biasa. Karena Bapak Ibu tentunya belum pernah masuk surga. Nanti kalau di surga hadirin rahimakumullah Bapak Ibu, itu sudah tidak repot-repot. Sudah ada panitianya sendiri yang menjemput Bapak Ibu nanti akan dimasukkan ke surga tingkat yang keberapa. Yang pertama hadirin rahimakumullah itu adalah talil Quran. Talil Quran, membaca Quran. Berapa banyak, bahkan berapa juz, bahkan berapa kali kita itu waktu di Ramadan itu khatam. Berapa kali? Kita tidak masing-masing, mungkin ada yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau tidak bisa baca, minimal ikut tadarusan, mendengarkan Quran. Dan minimal lagi kita kumpul di masjid, ini sudah luar biasa pada saat Ramadan. Minimal juga mencicipi apa yang diberikan oleh Allah melalui orang-orang yang memberikan makanan pada saat kita itu berbuka puasa maupun pada saat kita tadarus. Yang kedua, hadir rahimakumullah, karena waktunya singkat, yaitu
wa hafizil lisan, yang menjaga lisan kita. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, yaitu mereka yang memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, orang yang lapar. Yang keempat itu washaimi fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa pada saat bulan Ramadan. Hadirin, pada saat yang kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakan Ramadan di bulan kemarin, itu tentunya yakinlah ana inda abdil zannibi, karena Allah itu nantinya akan mengabulkan, akan nantinya kita itu diperkenankan manakala kita bisa berhusnudzon kepada Allah. Yaitu pada saat Ramadan itu empat-empatnya kita jalankan. Yang terakhir mesti shaim di bulan Ramadan, itu pasti kita itu. Yang kedua, yang dari bawah itu memberikan makan. Gak ada satupun di antara kita yang di bulan Ramadan itu pelit. Kalau tidak percaya, tanya takmir. Itu dimanapun saya melihat itu. Kemudian laporan keuangan untuk infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Tahun ini itu lebih banyak pada saat bulan Ramadan daripada tahun-tahun, mohon maaf, daripada bulan-bulan sebelumnya. Tahun kemarin saya lihat laporan keuangannya juga masih sama. Yang lain juga pada saat tahun yang lain itu juga sama. Artinya apa? Pada saat bulan Ramadan ini nggak ada orang pelit. Yang ketiga dari bawah tadi, kita itu hampir semuanya nantinya bisa menjaga lisan kita. Pada saat Ramadan baik-baik malam untuk baca Quran, malam untuk wiridan, malam untuk sholat sunnah yang banyak sekali. Siangnya kita masih bisa menjaga lisan kita dengan baik. Dan yang pertama tadi sebenarnya, kalau ini dari babah yang keempat itu adalah talil Quran, yaitu membaca Quran. Bapak Ibu, yang akan saya bahas yang pertama karena waktu Bapak Ibu. Hadirin rahimakumullah. Saat kita bicara tentang talil Quran, Bapak Ibu tentunya akan kepingin bahagia. Ada yang di antara Bapak Ibu yang tidak kepingin bahagia? Tidak ada. Tidak ada. Tapi ingat Bapak Ibu, pada saat kita itu berada di keluarga, pada saat kita itu berkeluarga, saat kita itu berumah tangga, biasanya ada riak-riak kecil berupa pertengkaran antara satu orang dengan yang lainnya. Bapak dengan ibu, ayah dengan ibu, ayah dengan anak, ibu dengan anak, atau orang tua dengan anak. Begitu Bapak Ibu. Biasanya begitu ya. Biasanya begitu. Ada yang keluarga itu tidak pernah berhenti dari cekcok Bapak Ibu. Mohon maaf sampai ada kekerasan dalam rumah tangga. Dan mohon maaf lagi ada yang sampai kita itu bercerai. Na'udzubillah min dzalik yang ini. Loh, sebabnya apa Bapak? Sebabnya apa? Ini masalahnya itu karena penyebab. Sebabnya adalah bapak dan ibu masing-masing yang ada di rumah tangga itu biasanya sama seperti kuburan. Bapak tahu kuburan ya? Kuburan itu tempat apa Bapak? Ibu? Tempat mayat. Tempat kita mengubur mayat. Maaf Bapak, Ibu, kita juga tempat untuk ngubur mayat, yaitu di dalam perut kita. Bapak pernah makan daging sapi Pak? Pernah makan daging kambing Bapak? Pernah makan daging ayam Pak? Semuanya mati Pak ya. Artinya apa Pak? Perut kita itu merupakan kuburan Pak. Ya, merupakan makam. Ya. Kalau makam di Jawa Barat, di Bandung ini angker nggak Pak? Rata-rata makam itu angker Pak ya. Ya, Bapak dulu bujang. Satu makam, satu kuburan. Kemudian nikah dengan ibu, ya,
Ada 2 kuburan yang ada di dalam rumah. Antar satu kuburan dengan kuburan lainnya ini saling guyon. Lama jadi kuburan kecil. Benar gak Pak? Kuburan kecil satu yang dulunya itu kuburannya cuman 2 menjadi 3. Kuburan bermain lagi bisa menjadi kuburan itu 4. Semakin banyak anak kita, semakin kuburan yang ada di ruang kita, di rumah tangga kita semakin banyak. Maka semakin angker biasanya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau semakin angker, maka yang terjadi biasanya cekcok tanpa kita sadari. Keangkeran kuburan juga sama, tanpa kita sadari bahwa kuburan itu angker. Bapak Ibu, untuk menyingkirkan keangkeran itu kayak apa Bapak Ibu? Talil Quran. Bapak bisa mencoba kuburan yang paling angker di mana Bapak? Ajak temennya untuk baca Quran di situ. Sering baca Quran di situ. Nanti lama keangkerannya akan hilang sendiri. Contoh makam para wali yang hampir tiap hari itu dibacakan Quran, maka tidak ada orang yang takut tidur di makam tersebut. Itu Bapak Ibu. Maka dari itu, kalau kuburan yang ada di perut kita, kita bacakan dengan Quran, maka lama kuburan sudah tidak angker lagi. Keluarga jadi bahagia lagi hanya karena gara-gara talil Quran. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu, karena di situ ada sebuah kelemahan Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah tahu kalau hidung itu terkena apa namanya? Ini keluar darahnya. Kalau di Bandung namanya apa? Mimisan. Mimisan. Kalau di Semarang sana mimisan Bapak. Dikasih apa namanya mungkin balok untuk nutup, dikasih kapas untuk nutup, dikasih tisu untuk nutup. Berhenti enggak? Enggak berhenti Bapak. Kalau kita sudah tahu kelemahannya mimisan, yaitu dengan selembar daun sirih. Daun sirih kita, nah, di Jawa itu diuntel-untel itu apa? Digulung-gulung, masukkan ke dalam hidung. Berhenti enggak? Berhenti. Berhenti Bapak. Karena tahu kelemahannya, tahu obatnya. Sama istri kita, mungkin mohon maaf cerewet banget Bapak. Tahu kelemahannya, keluarkan uang yang banyak Bapak. Untuk istri, insya Allah aman. Kalau istri masih kayak gitu Bapak, ajak ke mall Pak, suruh belanja Pak. Istri yang pada saat kayak gitu biasanya istri itu lagi stres. Ya, ajak ke mall Bapak, disuruh belanja sebanyak-banyaknya. Insya Allah istri pulang itu stresnya hilang, tapi stresnya kembali kepada Bapak. Insya Allah kayak gitu. Ya. Bapak ini, ya sama Bapak. Mungkin ibu-ibu pernah yang namanya kalau di Semarang itu sangit Bapak. Kalau apa namanya bubur dimasak terlalu lama, kita nggak ngerti, nggak dimatiin kompornya, itu apa? Nggak, belum hangus, sangit, masih belum sampai hangus. Sangit, sini sangit. Pokoknya baunya nggak enak itu loh Bu. Ya sangit ya, apa itulah pokoknya kalau di Semarang itu sangit. Ya, itu kalau tahu kelemahannya Bapak Ibu, cari apa daun jati kering. Tadi diremas-remas atau digulung ya, kemudian dibakar, letakkan di bawah panci yang ada buburnya atau nasinya. Nanti kalau sudah asapnya itu banyak, enggak terlalu banyak kayak gitu, udah anget, insya Allah sangitnya hilang. Itu loh Bapak. Kalau kita sudah tahu kelemahannya kayak gitu, enak. Kelemahannya keluarga yang sering cekcok itu ternyata kita sama-sama kuburan. Kalau kuburannya itu hilang angkernya, insya Allah tidak terjadi cekcok lagi. Itu bahagia yang kelihatannya di dunia, tapi sekaligus akhirat. Dan yang terakhir Bapak, akan saya sampaikan Bapak. Ini satu saja
oleh-oleh. Ya, oleh-oleh agar kita itu bahagia di dunianya dan juga bahagia di akhiratnya. Ini adalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada 3 hal, Pak. Rasul itu dikaruniai 3 hal yang tidak pernah didapatkan oleh nabi-nabi yang lainnya dan tidak pernah diberikan kepada nabi yang lainnya. Hanya diberikan oleh Rasul. Ada yang 5, ada yang 3. Akan saya katakan satu aja. Saya katakan satu aja. A'ti khawatimi suratil Baqarah. Saya dianugerahan akhir dari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu yang terakhir, itu isinya doa, Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Saya nggak akan menerjemahkan semuanya, saya akan terjemahkan satu saja di antara doanya ini. Nanti dibaca, Pak ya, nanti dicari surat Al-Baqarah ayat terakhir. Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Yang saya terjemahkan yang satu aja, Pak. Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Nabi itu bergembira sekali. Rasulullah SAW itu sangat senang sekali. Wes toh dapat kayak gini, jaminan bahwa umatku yang mau berdoa ini masuk surga. Loh kenapa, Bapak? Rabbana, ya Tuhan kami, la tu'akhirna, jangan engkau hukum kami. Ini yang menyuruh Allah untuk berdoa, yang mengabulkan, yang mengijabahi Allah sendiri. Makanya Nabi senang. Jangan engkau hukum kami innasina, apabila kami lupa, au akhtana, apalagi kami itu salah. Jadi kalau Bapak Ibu itu berdoa ini, nanti semuanya Bapak berdoanya semuanya. Tadi saya juga doa sebelum Rabbana atina fid dunya hasanah itu mulai Rabbana la tu'akhidna. Jangan engkau hukum kami sekalipun kami itu lupa atau bahkan salah. Nanti Bapak Ibu lupa apalagi salah, sudah tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan menyengaja, Pak ya. Pulang dari sini kata Ustadz tadi, itu dosa kita, lupa kita, salah kita sudah diampuni. Tak tuker sandal yang jelek kepada sandal yang bagus. Nah, atau kotak amal kita ambil, atau mobil kita tuker yang bagus, jangan. Ya, ini jangan. Sekalipun bahwa dengan doa ini kita sudah selesai, Pak, hubungan dengan Allah. Dosa kita itu sudah tidak ada lagi sebenarnya. Tapi jangan menyengaja untuk berbuat yang tidak baik. Itu Bapak, tahlil Quran, salah satu tahlil Qurannya juga untuk berdoa, yaitu di surat Al-Baqarah ayat terakhir. Itu saja Bapak. Mungkin ini cuman sekali tok saya ngisi karena kebetulan saya di Bandung, hanya untuk oleh-oleh untuk seumur hidup yang insya Allah membahagiakan, yang insya Allah menyelamatkan di dunia hatta lil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kurangnya maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.